Kukira 4 tahun pernikahan akan menjamin sebuah kebahagiaan untukku. Tapi pada kenyataannya, aku harus menelan kenyataan pahit, di mana rumah tanggaku semakin hari justru makin terasa hambar. Situasi itu semakin diperparah lantaran kesibukan istriku yang semakin gila kerja. Ia mulai mengabaikan kewajibannya sebagai istri, terutama kebutuhan batinku. Keadaan itulah yang pada akhirnya mendorongku untuk mencari hiburan lain, hiburan tak terduga yang akhirnya kudapatkan dari ibu mertuaku. Dan awal kisah itu bermula sekitar 1 tahun lalu, tepatnya ketika orang tua Hesti istriku memutuskan untuk bermalam beberapa minggu di rumah kami. Ya, rumah kami memang berbeda pulau dengan rumah mertua, sehingga tak ayal kami hanya bertemu minimal 1 tahun sekali, itu pun pada saat lebaran. Sebelumnya, sebut saja namaku Roni. Usiaku 35 tahun, berbeda 2 tahun lebih tua daripada Hesti istriku. Jujur saja, di usia pernikahan kami yang ke-4 tahun, aku sangat mendambakan hadirnya seorang putra. Keinginan itu sudah sering kuutarakan pada istriku, bahkan sampai merendahkan martabatku sebagai seorang pria. Tapi rupanya keinginan itu berbanding terbalik dengan Hesti istriku. Ia justru sama sekali enggan mengabulkannya dengan alasan ingin mengejar karir. Ya, kami memang sama-sama masih bekerja. Hanya saja jabatan Hesti sebagai manajer di sebuah bank swasta membuatnya lebih sibuk daripada aku yang merupakan karyawan biasa. Kesibukan itu rupanya juga mempengaruhi kehidupan batin kami. Istriku menjadi ogah-ogahan memberikan nafkas batin itu dengan alasan lelah dan lain sebagainya. Seperti halnya malam itu. Sepulang kerja aku sudah mendapati Hesti mendengkur di tempat tidur. Padahal malam itu aku berniat memberi kejutan sekaligus menghabiskan malam dengannya. Dengan rasa jengkel itu, aku lantas beranjak meninggalkan istriku menuju ruang kerja di lantai 2. Sebelumnya, Hesti juga sudah berpesan jika kedua orang tuanya akan datang berkunjung beberapa minggu. Kabar itu pun juga seolah menambah beban untukku, lantaran peluang untuk mendapatkan nafkah batin dari Hesti pun semakin kecil. Bahkan dipastikan, aku tak akan mendapatkannya. Sungguh benar-benar miris sekali nasibku. Tak ingin semakin kalut, akhirnya aku memilih beristirahat di kursi samping meja kerja, memikirkan perubahan sikap drastis istriku yang benar-benar menyedihkan. Sampai waktu menunjukkan pukul 11 malam, perlahan rasa kantuk mulai datang. Aku pun tidur dengan mengarungi dinginnya malam, seorang diri, persis seperti seorang duda. Hingga pagi menyapa, aku terbangun lantaran suara pecahan kaca yang mengagetkanku. Aku mengerjapkan mata sebelum memutuskan untuk keluar kamar. "Baru bangun, Mas?" sapa Hesti yang saat itu sibuk membereskan pecahan vas bunga di samping nakas ruang keluarga. "Yah, ada apa toh, Dek?" tanyaku basa-basi. "Nggak ada apa-apa, mandi sana, terus berangkat kerja," ucap Hesti tanpa repot-repot menatap wajahku. Nampak ia sudah rapi dengan kemeja kantor, bersiap untuk berangkat. "Aku langsung berangkat aja ya, Mas, ada pertemuan hari ini," ujarnya sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk, sementara Hesti justru langsung melenggang pergi tanpa bersalaman denganku. Aku menghela nafas, merutuki nasib yang begitu mengecewakan. Begitulah keseharian kami sehari-hari. Hampir setahun belakangan, kami hanya bertegur sapa seadanya. Dan menjelang sore harinya, aku memilih pulang lebih awal karena harus menyambut kedatangan mertua. Setibanya di rumah, setelah menempuh perjalanan 30 menit, aku pun memarkirkan mobil di pelataran rumah. "Aku pulang, Dek," sapahku saat mendapati Hesti sedang menyiram tanaman di halaman samping. "Iya, Mas." "Oh iya, Mama sama Papa sebentar lagi akan datang," kata Hesti yang masih melanjutkan kegiatannya. Ia sama sekali tak mengindahkan kedatanganku. Tak ada sambutan hangat, apalagi tawaran untuk membawakan tas kerja. Dengan kesadaran penuh, aku segera menuju kamar, lalu mandi untuk menyambut kedatangan kedua mertuaku. Selesai mandi dan berdandan rapi, aku segera bergabung dengan Hesti yang rupanya tengah ngobrol dengan kedua orang tuanya di meja makan. Pa, Mah, gimana kabar kalian?" kata aku sambil menyalami kedua mertuaku dengan sopan. "Yah, seperti yang kamu lihat, Ron," kata ibu mertuaku sambil tersenyum keibuan. Aku pun membalas senyuman tulus itu, lalu duduk di samping istriku. Ibu mertuaku memang masih tampak cantik di usianya yang ke-50 tahunan. Wajahnya hampir mirip dengan Hesti istriku. Hanya saja beliau berkacamata karena faktor usia. Setelah menyelesaikan makan malam, kedua mertuaku pun pergi menuju kamar tamu. Istriku memilih pergi ke dapur, sementara aku beranjak ke ruang kerja. Praktis semua penghuni rumah pun sibuk dengan urusan masing-masing. Aku sendiri baru beranjak dari ruang kerja saat jam menunjukkan pukul 12 malam, sebelum kembali ke kamar untuk istirahat. Aku menyempatkan diri ke dapur untuk mengambil air minum.
Suasana sudah nampak sunyi, dan kukira semua sudah terlelap dalam mimpi. Tapi rupanya tidak. Pada saat melewati kamar tamu, telingaku memincing saat mendengar suara seruan dari kamar mertua. Entah pikiran dari mana, naluriku justru menuntunku untuk berjalan mendekat. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, netraku sontak terbelalak melihat panorama yang terjadi di dalam sana. "Ma, lagi ya? Papa hampir nih, Ma." Degup jantungku semakin cepat. Saat itu aku benar-benar tak salah dengar. Bahkan mataku bisa menangkap bagaimana ayah dan ibu sudah dalam kondisi saling memberi dan menerima. Keduanya nampak gembira, sampai tiba-tiba situasi berubah saat ayah berkata, "Walah, Ma, sudah." Sekilas, aku bisa melihat ibu mertua tampak kecewa. "Tapi Mama kan belum, Pa," jawab ibu mertua. "Besok kan bisa toh, Ma," ujar ayah mertua yang kemudian berbalik tanpa menyadari raut jengkel istrinya. Bersamaan dengan itu aku segera menjauh. Aku tak ingin mereka mengetahui keberadaanku. Meskipun tak bisa dipungkiri jika aku sedikit terpana pada keduanya, terutama pada ibu mertuaku. Alhasil niat untuk mengambil minum pun kuurungkan. Buru-buru aku kembali ke kamar, berharap bayangan tadi akan menghilang. Tapi yang ada ingatan-ingatan itu terus berputar-putar hingga tanpa sadar perahu motor pun siaga saat itu. Aku benar-benar terpesona, bahkan sampai fajar menyapa. Aku tetap tak bisa memejamkan mata. Pagi harinya aku terbangun dengan wajah lesu, bersiap pergi ke kantor. "Kamu kenapa, Ron?" tanya ibu mertuaku saat kami selesai sarapan. Nggak apa-apa kok, Mah. Sedikit ngantuk aja," balasku dengan sopan. Sementara Hesti dan ayah mertua hanya menoleh sekilas, lalu melanjutkan makan mereka. Sampai beberapa saat setelah sarapan kami selesai. "Aku berangkat dulu ya, Mas. Sekalian anterin ayah ke rumah temennya. Kamu istirahat aja, kalau nggak enak badan," kata Hesti sambil beranjak. Mereka lantas pergi, menyisakan aku dan ibu mertua di meja makan. "Kayaknya kamu terlalu sibuk kerja ya, Ron?" kata ibu mertua memulai percakapan. Aku mengangguk pelan, lalu menunduk. Entah kenapa mendadak aku gugup, tak berani menatapnya. Apalagi masih teringat kejadian semalam. Sejenak suasana menjadi hening. Sampai tak lama kemudian, "Mama tahu loh, Ron. Semalam, kamu sempat ngintip Mama kan?" Sontak aku kaget, bukan kepalang. Tapi belum sempat menjawab, beliau justru melanjutkan percakapannya. "Ya, gitulah papamu, Ron. Selalu aja nggak bisa. Sebenarnya Mama sedih. Apalagi Mama juga masih." Aku tersentak sekaligus menoleh ke arahnya. "Maaf, Ma. Sesemalam itu Roni nggak bermaksud." "Sudah, nggak apa-apa kok," sahutnya yang lagi-lagi memotong pembicaraanku. Setelah berkata seperti itu, suasana menjadi hening kembali. Dan entah keberanian dari mana, aku mendadak berkata, "Sebenarnya Roni juga sama sih, Ma. Hesti jarang, malah hampir gak pernah lagi, Ma," ujarku sambil menunduk membuat ibu mertua terheran. "Loh, memang mulai kapan Hesti kayak gitu, Ron?" tanyanya penasaran. "Hampir setahun terakhir ini, Ma," jawabku sedikit malu-malu. "Hah? Kamu gak lagi bercanda kan?" Aku menggeleng, lalu kembali menunduk. "Wah, benar-benar kelewatan si Hesti itu," sahutnya dengan ada jengkel. "Ya, mungkin Roni juga yang salah, Ma. Roni seharusnya bisa ngerti kalau Hesti juga capek abis kerja. Itu gak bisa jadi alasan, Ron. Lagi pula kan ada hari libur toh. Gak tahulah, Ma. Atau mungkin Roni juga yang gak bisa bikin Hesti gembira." "Masa sih, Ron?" tanya ibu mertua menyangsikan perkataanku. "Ya, andai aja Mama yang jadi istriku, pasti..." Entah kenapa ucapan itu tiba-tiba terlontar dariku. Aku benar-benar tak sadar. Bahkan selanjutnya suasana menjadi lebih hening daripada sebelumnya. Saat itu aku menjadi serba salah. Sampai tak lama kemudian. "Memang kamu beneran mau, Ron?" tanya ibu mertua pelan, sambil menatapku lekat. Senyumnya tersungging melihat ekspresiku yang terlihat salah tingkah. "Maaf, Ma. Roni gak sengaja ngomong kayak gitu tadi. Roni cuman..." Ibu mertua justru tertawa kecil mendengarnya. "Mama ngerti kok, Ron. Lagian wajar kan?" kata ibu mertua yang mendadak beranjak. Lalu duduk di sampingku. Ia merapatkan barisang hingga lututnya mengenai lututku. Seolah memberi sinyal kebaikan itu. Jantungku dadikduk tak menentu. Belum lagi aroma peyuhnya membuat gejolak bayiku timbul saat itu. "Ron?"
kamu bisa kan? Bantuin Mama. Katanya membuatku tercekat. Lantaran tahu arti pertanyaan itu. Sempat terjadi perang batin di benakku. Antara janjiku pada Hesti, atau kebutuhan yang tak terpenuhi itu. Bantuin apa, Ma? Ih, kamu pura-pura gak ngerti aja, kata ibu mertua yang tiba-tiba maju. Seharusnya aku bisa menghindar saat itu. Tapi yang ada, aku justru menerima antusias sambutan itu. Bahkan lebih dari apa yang diaturkan ibu mertuaku. Untuk sejenak kami hanyut akan nirwana. Seolah lupa akan batasan baik antara menantu dan mertua. Sampai beberapa waktu lamanya mendadak beliau menyepa sambutan itu sambil berkata, "Ron, di situ aja yuk," katanya sambil menunjuk kamar tamu, di mana biasanya beliau menyelesaikan rapat paripurna itu. Aku yang mengerti pun segera beranjak. Buru-buru aku meraih jemawinya dan membawa beliau menuju singgasana. Jantungku berdebar, bukan hanya keinginan yang selama ini kuredam, tapi juga was-was, bercampur penasaran. Begitu pintu tertutup, beliau buru-buru berbalik, lalu mendorongku jatuh ke Devans. Sambutan demi sambutan kembali diaturkan, sekaligus mengambil perahu motor yang ada di parkiran. Sungguh aku benar-benar tak percaya jika pagi itu menjadi pagi yang cukup berbeda. Belum lagi ketika beliau menyiapkan sajian kebaikannya, aku makin terpana, bahkan tak bisa berkata-kata. Sajian yang selama beberapa hari terakhir hanya ada di benakku. Saat itu sudah ada tertera di depanku. Tak ingin membuang waktu, perhatian demi perhatian kuhaturkan, membuat beliau sesekali berseru syahdu. Seruan yang akhirnya menjadi spirit untukku. Sebelum akhirnya perahu motor itu pun melaju. Tak ayal beliau pun hanyut akan kebaikan itu. Bahkan beberapa waktu kemudian, banjir bandang pun melanda Pelabuhan Ratu. Entah kenapa saat itu aku tak lagi memikirkan Hesti istriku. Lantaran di benakku hanya ada ibu mertua dan segala kemuliaannya itu. Berbagai variasi motor yang lama tersimpan, kuterapkan saat itu juga. Sampai pada saat aku merasa hendak tiba pada tujuan utama, mendadak beliau berkata, "Sebentar Ron, biar Mama siaga dulu," katanya yang tiba-tiba beranjak mengambil perahu motor. Dan sembuhyatlah pun di pundi kebaikan tersebut. Untuk sejenak, kami sama-sama terdiam, dengan pikiran kalut. Ada kelegaan, tapi juga ada penyesalan yang tiba-tiba datang. "Mah, Roni benar-benar minta maaf ya. Roni tadi cuma..." Ibu mertua menggeleng pelan. "Bukan salahmu, Ron. Ini salah kita berdua. Dan juga ini salah Papa." Aku menatapnya bingung. "Papa? Maksud Mama? Sudah puluhan tahun nikah. Dia jadi beda, Ron. Semalam kamu tahu sendiri kan? Dia cuma mikirin dirinya sendiri," katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Secara spontan pun, aku memiuknya. Entah kenapa, aku juga merasakan kecewa yang ia rasakan. Perasaanku yang tadinya hanya ada gejolak, mendadak berubah menjadi simpati yang dalam. "Aku ngerti, Ma. Aku juga merasakan hal yang sama dari Hesti." Mendengar hal itu, ibu mertua pun menghapus air matanya. Ia berusaha menghiburku dengan senyumannya. "Tapi, sekarang sudah ada Mama kan, Ron?" Aku tertawa. "Ah, Mama tawa aja." "Mama kan juga toh. Sekarang sudah ada Roni kan, Ma?" kataku membuat beliau pun ikut tertawa lalu mencubitku. Alhasil kami pun bercanda bersama. Dan tentunya rapat paripurna itu pun kembali terulang sesaat sebelum ayah mertua pulang. Sejak saat itulah keakraban kami pun berubah. Kami tak hanya seperti mertua dan menantu biasa, tapi lebih seperti teman yang selalu ada setiap kali membutuhkan bantuan. Dan bantuan itu selalu kami sempatkan di hampir setiap hari. Tepatnya setiap kali saat ayah mertua dan Hesti berangkat bersama, kami akan senantiasa mengulang bantuan-bantuan mulia. Kami benar-benar menyadari bagaimana resiko yang mungkin dihadapi. Tapi baik aku dan ibu mertua berusaha sebisa mungkin menyembunyikan dan menjaga rahasia ini. Ya, meskipun pada akhirnya keakraban kami harus berakhir, lantaran timbul penyesalan yang justru mengalahkan logika masing-masing. Tepat 2 hari sebelum ibu dan ayah mertua kembali ke kampung halaman mereka, sore itu saat Hesti dan ayah sedang keluar berbelanja. Seperti biasa, aku dan ibu mertua baru saja menyelesaikan rapat paripurna itu. Biasanya kami masih akan bercanda dan saling tertawa karena candaanku atau candaannya. Tapi berbeda pada saat itu. Kami hanya diam-diaman, seolah ada sebuah penyesalan yang belakangan sulit untuk dijelaskan, terutama oleh ibu mertuaku. "Ron, ada yang harus Mama bicarakan," kata ibu mertua dengan suara pelan dan serius. Aku menoleh lalu mengangguk. "Mau bicara apa, Mah?" "Mama kayaknya..."
Nggak bisa gini terus, Ron. Mendengar hal itu, aku pun terdiam. Sepertinya kita sudah terlalu jauh, Ron. Dan mungkin sudah saatnya harus diakhiri. Seketika itu aku pun kaget. Tapi gimana, Ma? Gimana dengan perasaan Mama? Sejenak beliau meraih tanganku dan lantas menggenggamnya. Ada dua pilihan, Ron. Tetap bertahan atau keluarga kita yang akan berantakan. Aku menghela napas lantaran mengerti arti ucapan mertuaku. Sejenak aku menoleh ke arahnya dan mulai memikirkan perkataannya yang memang ada benarnya. Suasana mendadak hening sampai akhirnya aku berkata, "Ya udah, Ma, Roni setuju. Kita lupakan semua demi Hesti dan Papa, juga demi kebaikan kita." Kataku berusaha agar suaraku tak terdengar seperti ungkapan kecewa. Dan akhirnya malam itu kami pun sepakat mengubur rahasia tersebut. Kami memutuskan untuk kembali ke peran awal, yaitu menjadi menantu dan mertua. Meskipun kenangan baik itu tak akan pernah terhapus sepenuhnya. Tapi kami sama-sama berjanji pada diri sendiri untuk tak lagi mengulang kebaikan itu. Kami memilih untuk menanggung beban kesepian masing-masing daripada harus merelakan keluarga kami hancur karena ego dan keinginan sesaat.